kemampuan yang lebih. Uli itu yang dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman membuat surat Bismillah itu atas nama Allah. Beda kan? Ulu kuwatin, ulu basin. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan untuk bersilaturahmi dan bersama-sama kita sebagaimana biasa mengkaji berbagai aspek petunjuk dari Allah dalam Al-Quran. Ya, terutama kita mencoba membahas berbagai peristilahan yang ada dalam Al-Quran sehingga kita mendapat pemahaman terhadap istilah-istilah itu yang tepat menurut Al-Quran. Makanya kita dalam pembahasan Al-Quran ini menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'dahu. Saudara sekalian, kita telah membahas beberapa peristilahan ya cukup banyak. Ya, dari asama, at-tariq, qalbun, sodrun, al-qidah, ya, tentang keterangan bumi, ya, bahwa bumi ini ternyata banyak, tak terhingga. Kemudian pemahaman zina menurut Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran tidak ada istilah zina muhson dan ghairul muhson. Ada zina yang profesi dan non profesi. Nah, yang diterangkan hukumnya berbeda. Yang profesi dicambuk 100 kali. Sementara non profesi itu dibui. Atau dimasukkan kepada penjara seumur hidup sampai dia bertobat. Itu menurut Quran seperti itu. Jadi beda dengan pemahaman-pemahaman yang umumnya. Ada istilah zina dirajam, dilempari dengan batu. Itu menurut hadis Israiliyat. Hadirin sekalian, kita telah membahas pula peristilahan-peristilahan lain. Ya, salah satu di antaranya ada dalam Al-Quran dengan istilah uli ba'sin. Sempat kita bahas. Kemudian juga ada uli nuha, uli daruri, dan banyak lah. Uli-uli. Dalam Al-Quran, itu kalau di dalam terjemah, beda pemahamannya. Yang disebut, ya sebutlah. Uli kuwatin, uli ba'sin. Uli itu keistimewaan yang lebih, kelebihan dari yang biasanya, kemampuan yang lebih. Uli itu. Nah, di dalam Al-Quran ada istilah uli ba'sin. Apa uli ba'sin ini? Menurut Quran. Ya kalau menurut terjemah mah tinggal buka silahkanlah dalam terjemah uli ba'sin seperti itu. Kalau dalam Al-Quran, kalau kita terjemahkan dengan ayat-ayat lain, maka uli ba'sin itu punya pemahaman yang mungkin berbeda dengan pada umumnya. Kalau melihat surat An-Naml ayat 33, An-Naml ayat 33,
Surat 27 ayat 33. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 33. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin sadid wal amru ilaik fanduri mada ta'murin. Nah, ini dialog antara Ratu Bilqis dengan para menteri-menterinya saat menerima surat dari Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman kirim surat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnah Rasul. Jadi surat itu bukan diawali dengan Assalamualaikum. Jadi kita seringnya surat itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disingkat Assalamualaikum WRWB atau WWWW. Kalau menurut sunnah Rasul, surat itu diawalinya bukan dengan Assalamualaikum. Kalau surat itu surat dinas, ya, surat formal, surat yang bukan untuk kemaksiatan gitulah. Itu harus diawalinya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah ini umumnya dipahami dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Menurut Quran bukan dengan nama Allah. Menurut konteks ayat yang dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman membuat surat, Bismillah itu atas nama Allah. Beda kan? Dengan nama, dengan atas nama beda. Atas nama ini mewakili, artinya Bismillah itu harus diucapkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan pakai ngebohong Bismillah. Nah, sekarang ada diawali Assalamualaikum pakai Bismillah, ujungnya pelaksanaannya bohong. Itu nggak bisa begitu. Bismillah itu dengan nama Allah. Jadi setiap sesuatu yang akan dikerjakan, yang itu adalah konteksnya kebaikan, ya kebaikan di masyarakat, kebaikan dalam segala bentuk lah, amal soleh, ibadah, maka harus diawalinya dengan Bismillah dengan pemahaman atas nama Allah. Nah, artinya menggunakan Bismillah jangan sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kadang-kadang kita melihat paranormal, ya pakai Bismillah. Paranormal. Orang-orang yang ngaku pinter, tapi ujungnya memberikan ramalan-ramalan kepada nasib kita, pakai Bismillah. Wah, itu nggak bisa. Tapi Bismillah itu hanya untuk hal yang benar. Nah, Nabi Sulaiman kirim surat kepada Nabi Ratu Bilqis. Diawali dengan basmalah. Ya, ngajak untuk masuk Islam. Gitu. Artinya Ratu Bilqis lebih baik. Udahlah. Ya. Bergabung dengan Nabi Sulaiman sebagai seorang muslim. Ngajak masuk Islam. Nah, dikirim ke sana surat. Nah, oleh Ratu Bilqis dimusyawarahkan. Nih ada surat nih. Ngajak masuk Islam. Gimana kita? Apa menyerah saja dengan ajakan itu? Atau kita melawan? Nah, saat berkumpul dengan menteri-menteri, ya tentu di situ ada menteri pertahanan. Di sini ada qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin. Kata menteri, sebut saja menteri pertahanan lah. Mereka berkata, nahnu ulu quwwatin, ulu ba'sin. Kita punya kekuatan yang luar biasa, yang hebat. Jadi ulu itu menunjukkan kepada lebih dari yang lain.
kita mempunyai kekuatan yang hebat, wa'ulu ba'sin, dan kekuatan angkatan bersenjata yang hebat, ulu kuwatin wa'uli ba'sin, dan kekuatan angkatan bersenjata yang hebat. Kenapa harus menyerah? Gitulah kira-kira. Jadi ulu kuwatin, ulu ba'sin itu ya, dipahami sebagai mempunyai kekuatan yang lebih, kemampuan yang lebih. Ulu kuwatin, punya kekuatan yang hebat. Ulu ba'sin, dan kita mempunyai kekuatan angkatan bersenjata, angkatan perang yang kuat. Itu ulu ba'sin sadid, apalagi di sini pakai sadid. Jadi kita mempunyai angkatan bersenjata yang sangat kuat, angkatan perang yang sangat kuat. Itu wal amru ilaik panduri madata murid. Nah, pada ayat ini menunjukkan ternyata Ratu Bilqis itu bukan orang otoriter. Musyawarah, mau gimana nih menghadapi surat ini? Kata menteri-menterinya, kita itu kan punya kekuatan yang luar biasa, punya kekuatan angkatan bersenjata, angkatan perang yang luar biasa. Tapi ujungnya keputusan terserah Tuan Ratu, nyebutnya Tuan Ratu, terserah daripada Baginda Raja gitu, Baginda Ratu. Itu. Jadi menunjukkan juga Ratu Bilqis ini seorang kepala negara yang demokratis, tidak otoriter, langsung berita serbu, serang, nggak begitu, dimusyawarahkan. Nah, jadi pada ayat ini, surat An-Naml ayat 33, ulu kuwatin wa uli ba'sin itu ialah mempunyai kekuatan yang besar, wa uli ba'sin, dan kekuatan angkatan perang, angkatan bersenjata yang kuat. Kenapa harus mengalahkan? Jadi uli ba'sin itu pemahaman pada surat An-Naml ialah menunjukkan kepada kekuatan angkatan perang, kekuatan angkatan bersenjata. Sementara kalau kita lihat surat Al-Fath, surat 48 ayat 16, ini lain lagi. Ya, surat 48 ayat 16. Coba silakan dilihat. Surat 48 ayat 16, ini lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin. Nah, ini ada kata-kata uli ba'sin syadid, uli ba'sin syadid. Nuqatilunahum, ya, au yuslimuna fa in tuti'u yu'tikumullahu ajron hasana wa in tatawallau kama tatawallaitum min qablu yu'adzibkum adzaban alima. Nah, dalam surat 48, surat Al-Fath ayat 16 menyatakan, nah sini, katakanlah kepada orang-orang Badui, ya, yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi, ya, kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Nah, kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menjawab, jika kamu patuhi, ya, ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Jadi pada masa itu, masa Rasul, kekuatan musuh itu sangat besar jumlah personilnya.
Jadi kata-kata uli ba'sin syadid di sini lebih menunjukkan kepada jumlah personil yang banyak. Jadi kekuatan angkatan bersenjatanya jumlahnya sekian puluh ribu, ratus ribu. Ya kira seperti itu. Jadi ini lebih menunjukkan kepada kekuatan jumlah personil. Uli ba'sin itu. Negara di dunia mana negara yang paling banyak jumlah personilnya? RRT. Ya. Negara mana Mas yang paling banyak? Cina ya? Berapa juta tuh? Wah, sepertiga dari jumlah penduduk itu tentara ya. Jadi uli ba'sin sadid pada ayat ini, ya, uli ba'sin sadid pada ayat ini menunjukkan kepada jumlah personil angkatan bersenjatanya. Sekian ratus ribu, sekian juta, puluh juta, kira-kira begitu. Kalau yang tadi lebih menunjukkan kepada kita adalah punya kekuatan yang besar dan kekuatan angkatan bersenjata militer gitu, yang kuat. Jadi situ tidak menyebutkan kepada jumlah personilnya, tapi kekuatan militer, kekuatan angkatan bersenjata semuanya. Kalau pada ayat ini menunjukkan khusus kepada personilnya. Jadi kata Rasul, personil mereka, tentara-tentara musuh kita yang akan dihadapi, jumlah personilnya banyak. Sebutlah sekian ribu. Maka orang-orang Baduy itu diajak untuk ikut berperang memerangi mereka. Dengan janji Allah, kalian akan memperoleh pahala yang sangat besar. Ya, bahkan pada ayat lain, karena perimbangan kekuatan jumlah pasukan kita dengan kaum musyrikin jauh lebih tidak seimbang, itu sempat sampai dibantu oleh bi'alfim minal malaikah, 1000 malaikat dibantu oleh Allah, diturunkan malaikat untuk membantu. Bahkan ada yang menyatakan pada ayat lain beberapa ribu dibantu karena menghadapi jumlah personil yang jauh lebih besar. Nah, udah dua tuh pemahamannya. Yang tadi angkatan bersenjata yang kuat, yang ini personalnya. Jadi angkatan bersenjatanya sudah mulai penyebutan personalnya. Personilnya, jumlah personil mereka jauh lebih kuat. Itu pemahaman uli ba'sin sadid. Uli ba'sin sadid ya, bukan uli ba'sin saja. Uli ba'sin sadid itu sudah dua pemahaman. Pemahaman ketiga surat Al-Isra. Coba dilihat surat Al-Isra ayat 5. Yang ketiga, surat 17. Surat 17 ayat 5. Di dalam surat Al-Isra ayat 5, diawalinya dari surat ayat 4. Ini berbicara tentang Bani Israel. Pada ayat 4-nya Allah menetapkan. Kan sudah diterangkan Bani Israel ini kelakuannya sangat kurang ajar kepada Nabi, kepada Allah, ngelawan. Ya, sampai nabi-nabi dibunuh. Bani Israel itu, Bani Israel yang tidak iman maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Saking Bani Israel ini dari dulu, dan mereka itu masuk ahli kitab dari dulu,
sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Musa sebelumnya, Bani Israel ini ya kaum yang sangat membangkang kepada para rasulnya, bahkan kepada Allah juga menantang. Nah, sampai-sampai karena istilahnya kekurang ajaran mereka, Allah menetapkan ya mereka itu sebagai Bani Israel ini ya. Wa qadaina ila Bani Israila fil kitab atufsidunna fil ard. Ya, ditetapkan sebagai kaum yang tukang membuat kerusakan di muka bumi. Ya lihat saja sampai sekarang kan. Ya. Bani Israel sampai sekarang tuh negara Israel tukang bikin onar, bikin masalah. Ya. Negara Palestina atau tanah Palestina dicaplok, ya, penduduknya diusir, banyak yang dibinasakan. Jadi tidak mengenal yang peri kemanusiaan. Kalau dari kalangan mereka mati 2-3 biji, 2-3 orang, itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, tapi kalau mereka membunuh dalam jumlah yang besar pun, seperti kita lihat dalam perang yang baru lalu, itu tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Termasuk mengusir penduduk-penduduk dari rumahnya karena tanahnya dicaplok, diambil alih untuk perumahan mereka. Nah, itu kelakuan Bani Israel. Jadi dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Itu. Maka Allah tetapkan Bani Israel itu sebagai suku bangsa, ya, kelompok yang suka membuat kerusakan di muka bumi, yang bikin onar. Nah, kemudian pada ayat 5-nya ini fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sin sadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dum maf'ula. Nah, ini ada pengertian uli ba'sin di sini yang berbeda dengan yang tadi. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Nah, apabila datang janji Allah, suatu ketika akan datang. Dan ini janji Allah yang sudah pasti. Allah menjanjikan suatu ketika Allah akan mengutus kepada mereka, alaikum, kepada kalian, ibadah lana, hamba Allah. Hamba-hamba Allah, uli ba'sin sadid, yang mempunyai kemampuan yang lebih daripada mereka. Kemampuan teknologinya, kemampuan angkatan bersenjatanya. Karena kan tadi ada berbicara angkatan bersenjata, personil. Kemampuan teknologinya, kemampuan angkatan bersenjatanya. Ya. Fajasu hilah dia yang bisa mengalahkan mereka sampai ke, ya istilahnya ke pelosok-pelosok dikuasai. Masuk ke pelosok-pelosok mereka. Karena itu tadi kan punya kekuatan, ya, pasukan yang sangat militan, angkatan bersenjata yang sangat kuat dengan perlengkapan yang sangat modern, teknologi yang sangat modern. Nah, kemudian di sini kemudian surkan wajah suhil diyar wakana wa'dan mafula, dan itu janji Allah yang pasti bakal terjadi. Jadi Allah menjanjikan suatu saat nanti akan Allah utus hamba-hamba Allah yang punya kemampuan jauh lebih baik daripada mereka. Sebut saja sekarang jadi dari bangsa Israel, kemampuan teknologinya, kemampuan angkatan bersenjatanya, kemampuan personilnya sangat. Tapi diralat bukan 30%, tapi 0,3%. 0,3%. Jadi suatu
juta. 2,3 juta. Ya. Personil angkatan bersenjata Cina itu 2,3 juta. Luar biasa. Terbesar di dunia. Kita lanjutkan. Nah, itu nanti ini janji Allah. Allah akan mengutus ya hamba-hamba Allah. Ya, sebut saja dari suatu bangsa, mungkin bangsa yang mana, Allahu alam. Ya, yang jelas bukan bangsa Arab. Mereka yang mempunyai kekuatan angkatan bersenjata, teknologinya dengan teknologi modern, penguasaannya kan otomatis dengan teknologinya, yang bisa mengalahkan mereka sampai masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, mengalahkan mereka orang-orang Israel. Wakana dan maf'ula. Itu janji Allah yang tidak mungkin melenceng. Dilanjutkan. Summa rodadna lakumul karrota alaihim. Nah, sini. Summa rodadna lakumul karrota alaihim. Wa amdadnahum bi amwali wa banin. Wa jalnakum aksara nafiro. Yang kekuatan hamba-hamba Allah itu dibantu oleh Allah dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan tenaga-tenaga kerja, istilahnya tenaga-tenaga yang tingkat pendidikannya punya kemampuan yang menguasai segala macam teknologi. Jadi libasin sadid di sini pada ayat ini bukan hanya kekuatan militer, kekuatan angkatan bersenjata, tapi hamba-hamba Allah yang akan mengalahkan Bani Israel nanti juga punya kekuatan ekonomi yang kuat. Itu bantuan dari Allah. Dan kekuatan, nah itu apa? Personal atau tenaga-tenaga ahli. Tenaga-tenaga ahli yang mumpuni. Baik itu pengetahuan sainsnya maupun teknologinya. Teknologi segala bidang, bukan hanya militer. Karena kekuatan ekonomi, pasti kekuatan teknologinya teknologi yang kaitan dengan ekonomi. Jadi bukan hanya teknologi angkatan senjata. Ya, teknologi pertaniannya, teknologi perikanannya, teknologi penataan ya, lingkungan alamnya, teknologi yang berkaitan dengan ya mungkin peternakannya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan dalam sains dan teknologi itu akan dibantu oleh Allah. Hamba-hamba Allah itulah yang akan mengalahkan Bani Israel nanti. Nah, sampai waja'alnakum aksara nafira. Sampai Allah akan menjadikan mereka itu ya, jumlah yang lebih besar. Ya, mungkin kalau sekarang disebut akan menjadi adidaya. Sekarang kan ada istilah adidaya. Mereka itu akan menjadi sebuah kelompok adidaya. Adidaya. Sekarang kan ada adidaya tuh Amerika, Inggris, Prancis, Cina, adidaya tuh punya kekuatan. Nanti suatu ketika adidaya itu akan bergilir gitulah. Dari hamba-hamba Allah yang beriman, yang menguasai teknologi segala bidang. Teknologi militer, kekuatan militernya, personal militernya, ya, sains, kemudian mempunyai kekuatan ekonomi karena ditopang oleh tenaga-tenaga ahli yang mumpuni dan siap pakailah gitu. Jadi tingkat pendidikan penduduknya hamba-hamba Allah itu sangat tinggi. Nah itu pemahaman dari uli ba'sin syadid dan uli ba'sin sadah saja uli ba'sin sadid. Jadi uli ba'sin sadid itu dipahaminya sebagai seperti itu. Nah, kekuatan militer, kekuatan personal, jumlah yang banyak, kemudian juga kekuatan ekonomi,
termasuk kekuatan sumber daya. Termasuk kekuatan sumber dayanya. Jadi sumber dayanya Allah buat dengan sumber daya yang ya punya kemampuan penguasaan sains dan teknologi. Nah, di situ sumber daya itu yang dimaksud bukan hanya ahli militer saja. Segala macam lah. Ahli ekonomi, ahli pertanian, perikanan, peternakan, ahli-ahli industri. Nah, itu sumber dayanya Allah bantu dengan sumber daya yang sangat mumpuni. Nah, jadi pengertian uli ba'sin syadid yang nanti akan mengalahkan Bani Israel yang sekarang ada, itu seperti itu. Nah, mampu mengungguli ya, teknologi yang sekarang mereka bangga-banggakan. Nah, sehingga mereka bisa berbuat kesombongan kemana-mana di luar daripada mereka. Apalagi ke negara-negara Arab, Islam sangat sombong. Karena merasa paling kuat. Nanti ada yang akan kalahkan. Bakal ada sebuah kaum yang Allah utus mengalahkan mereka. Nah, itulah pengertian uli ba'sin syadid. Jadi punya kekuatan yang lebih. Nah, mungkin seperti itu uli ba'sin syadid. Nah, kemudian di samping uli ba'sin syadid ada juga yang disebut ulin nuha dalam Al-Quran. Ada lagi dalam Al-Quran istilah dengan ulin nuha. Ulin nuha.